Malaysia kalah karena Vietnam mempunyai 12 pemain. Satunya siapa? Ya referee itu tadi, guys, wasit itu tadi ya, yang bisa mengendalikan, mengontrol permainan. Itu, Rek. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi. Ada saya di sini, Cak Lonjong. Salam Lonjong. Ya, apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, Rek, ya, seperti yang kita tahu di video saya yang sebelumnya, kita membahas tentang referee ya dari Jepun, yaitu Ryuji Sato, referee yang penuh dengan kontroversi atas keputusan dia ketika Malaysia versus dengan Vietnam ya. Dan ternyata ada banyak sekali media-media yang membahas masalah ini atas ketidakpuasan keputusan pengadil semalam, guys ya. Nah, yang namanya pengadil itu ya harus adil, guys ya, betul tak? So, kita akan lanjutkan video ini, Rek ya. Tetapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu, Rek ya. Nah, ini dia yang agak pelik, guys ya. Jadi ini saya kutip dari Instagram supporter Indonesia Malaysia ya. Ini wasit macam apa ini yang memberi semangat kepada salah satu tim ya? Kan apa ya, nampak tidak fair gitu loh ya kan. Good luck, Vietnam wins. Waduh, don't forget ya, at 19.30 tomorrow di Stadion Maidin Nasional. Nah, I love you guys Vietnam. Wow, pertanyaannya adalah ada hubungan apa ini referee dengan Vietnam gitu kan? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan terbesar ini ya. Wah, ya ada apa gitu loh. Dan terlihat jelas seperti pro sekali ya dengan Vietnam gitu loh ya. Nah, ini dia seperti yang saya kutip dari Media CC. Congratulations on the victory of Vietnam. Waduh, ini seperti apa ya, seolah-olah memang refnya ini berat sebelah ya. Dan aku memang ada beberapa informasi memang Vietnam ini ya kuat makan rasuah. Aku nggak tahu betul atau tidak, tapi memang aku mendapat informasi memang di Vietnam ini banyak sekali ya faktor-faktor rasuah atau apalah ya. Apakah betul begitu ya? Kawan-kawan boleh komentar lah. Dan memang seolah-olah ya seperti yang saya katakan tadi, itu pro sekali gitu loh dengan Vietnam. Ada apa ini ya kan? Nah, kita lanjut lagi, Rek ya. So, seperti yang saya kutip dari Encik Bola, postingannya ini adalah bekas pengadil FIFA Suhidin Muhammad Saleh di Astro Arena berpandangan perlu diberikan tendangan percuma untuk Malaysia karena pemain Vietnam jelas melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan pemain Malaysia juga wajar diberikan kartu merah jika benar ada tindak balas. Tapi no penalty. Ya, ini Suhidin berpandangan permainan wajar dimulakan semula dengan tendangan percuma oleh pemain Malaysia, bukannya dimulakan dengan penalti untuk Vietnam, walaupun pemain Malaysia dilayangkan kartu merah ekoran tindak balas. Nah, aduh, ini ada yang lucu komennya sih. Tersentuh sedikit ya, lepas itu play victim. Nah, ini bener juga ya. dan ada juga nih postingan dari Kini Trending Malaysia ya. Nah, ini nih ya, di momen ini aku ingat betul ya. Aku kira wah ini dah pasti ini Malaysia dapat penalti ya. Tapi nyatanya nggak dapat penalti, Rek. Tuh. Lihat. Nah. Aduh. Nah, kalau yang ini memang sudah jelas ya, diawali oleh player Vietnam yang terlalu mengangkat tinggi tangannya ya. Akhirnya secara refleks otomatis ada sedikit pukulan ya yang dilakukan oleh player Malaysia. Nah, Syahrul ya. Ini otomatis wah, kerjanya memang sedikit-sedikit marah ini ya. Aduh. Jadi seperti yang saya katakan di video saya yang sebelumnya, Rek ya. Jadi ada sikutan ya
ketika di babak pertama, dan harusnya Malaysia dapat penalti harusnya ya, tapi referee dari Rigi 1 ini tidak melihat hal tersebut. Nggak tahu guys ya, itu memang dia memang tidak melihat atau memang sengaja memang tidak melihat. Ini sangat ya terlihat pelik bagi saya Rek ya. Oke, kita lanjut lagi Rek. Nah ini dia seperti yang saya kutip dari Instagram My News Hub ya. Wajarkah pemain Malaysia dilayangkan kartu merah? Oke. Kad merah. Lagi kelakar. Nah, Well, saya speechless dalam game seperti ini. Speechless. Saya tak pasti apa sebenarnya yang melanggar. Apa yang sebenarnya yang dimahukan oleh seorang pengadil yang memakai lencana FIFA yang memberikan keputusan yang agak pelik ben ajaib. yang pelik ini Rek. Nah ini ya. Ini kenapa tidak dapat penalti ini? Why? Ya. Dan yang anehnya lagi guys ya, memang dari referee Jepun ini, Ryuji 1 ini dia mengucapkan Vietnam win sebelum game terjadi. Nah, kalau yang macam ini udah jelas guys ya. Referee lebih pro terhadap Vietnam. Aduh. Dan ini dia guys ya, aku juga menjumpai ada satu channel ya yang bernama Kasim Channel ya. Tajuknya adalah Malaysia versus Vietnam ya, dan video bukti bukan salah Azam Azmi. Nah, ini kita lihat bersama-sama Rek. Nah, ini awalnya di sini ya. Puncaknya di sini. Tuh. Ya. Kuala Lumpur bagaikan berdendam dengan skuad Harimau Malaya apabila pengadil dari Jepun Ryuji 1 membuat hal lagi dengan membuat beberapa keputusan tak masuk akal hingga menyebabkan Malaysia tewas 0-3 pada perlawanan ketiga kumpulan A Piala AFF di Stadium Nasional Hanoi, Vietnam sebentar tadi. Ini kan. Nah, ini gimana ceritanya gitu loh. Semanan setelah tadi ada sekali lagi. Sama-sama kejar, fair. Okey. Bola ni ke mana? Nah, Dia dirempuk. Apa tidak Direngkuh. pengadil berkenaan menghadiahkan sepakan penalti penuh kontroversi yang menyebabkan skuad kendali Kim Panggon ketinggalan 0-2 pada minit ke-64. Hal ini kerana kemungkinan Azam Azmi Murad menendang muka pemain Vietnam apabila berada di luar padang menyebabkan satu melayangkan kad merah kepada pertahanan negara dan menghadiahkan sepakan penalti untuk tuan rumah. oke ini ya. Wah. Play victim betul ini. Senario itu tidak ubah seperti senario yang berlaku pada kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Stadium Al Maktoum Dubai Jun tahun ini. Berkenaan menghadiahkan sepakan penalti kepada Vietnam ketika perlawanan berbaki 10 minit sebelum whistle penamat ditiup. Nggak disentuh loh padahal. Tidak ada sentuhan loh. Ini yang ketika masa pertandingan tahun kemarin ya. Tidak ada sentuhan loh padahal. Kita lihat Brandon Gan. Nah, konyol ini. Keputusan itu sekaligus meranapkan harapan skuad Harimau Malaya untuk melangkah ke pusingan seterusnya pada perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 apabila mengakhiri saingan di kedudukan keempat kumpulan G. Ini masalahnya dari mana ini? Aku masih nggak ngerti Rek. Nah kan. Dia dirempuk.
direngkuh, Rek. Wih. Akhirnya Azam ya harus keluar. Azam Azmi. Apabila Bawang Rangers Malaysia membuat kerja mereka dengan Oh iya, ini. berkenaan yang dilihat berat sebelah dan kerap membuat keputusan luar biasa. Ya. Malah profil pengadil terbabit di Wikipedia turut diubah beberapa kali dipercayai dilakukan oleh penyokong Harimau Malaya kerana berang menjadi punca kepada kekalahan skuad kebangsaan. Wah, ini. Selain itu, komen di Facebook Persatuan Bola Sepak Malaysia turut dipenuhi dengan kritikan terhadap Sato. Wah. Ini parah sih, parah guys ya, parah. Parah betul, parah. Sampai guys ya. Ini juga aku dapatkan informasi juga. Oke, seperti yang saya kutip dari berita kini Malaysia, Rek ya. So, I have received ya a lot of DM from Malaysian fans about my decision last night match ya. I have received call from President FIFA, Referee Association, and they will decide about my performance during the match. Ya, sampai dia minta maaf ini. I'm sorry for Malaysia fans ya. Dia sampai memohon-mohon ini ya. Please don't attack my personal Instagram because I have family and my family read all the comments. Ya, itulah. Ada sebab, ada akibat, guys ya. Dan menurut saya guys, Malaysia ini sangat dirugikan dengan keputusan wasit ya. Dan juga pemain-pemain Vietnam yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan drama ya kan. Dan tidak lain tidak bukan itu sama dengan unfair ya. Tapi ada juga guys, ada juga yang memberi tanggapan ya. Keputusan Sato soal pelanggaran yang terjadi itu ya terjadi di luar area padang atau lapangan, mengacu pada aturan Badan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB ya. Mengacu pasal 12.4 soal pelanggaran dan kesalahan disebutkan jika seorang pemain melanggar lawan di luar area pertandingan, maka tendangan penalti bisa diberikan jika kejadian sejajar dengan kotak 16. Jujur aku masih belum paham dengan aturan ini. Mungkin kawan-kawan boleh komen lah ya, boleh komen ya. Tapi yang jelas sepertinya bukan karena mengacu pada pasal 12,4 ini ya, aturan dari Badan Asosiasi Sepak Bola Internasional, bukan itu ya. Sepertinya ada sesuatu yang lain gitu loh. Sebenarnya Malaysia ini sudah unggul di lini tengah ya, dan Malaysia ini sebenarnya bisa mengimbangi permainan dari Vietnam. Bahkan setelah pemain Vietnam ini di kartu merah, ini Malaysia terus-terusan menggempur pertahanan dari Vietnam guys. Tapi setelah hadiah penalti yang diberikan kepada Vietnam, akhirnya Malaysia ini drop. Player Malaysia ini permainannya turun ya, ditambah dengan red card dan ditambah dengan hukuman penalti. Nah, ini semakin turun performanya guys ya. Kalau player itu istilahnya apa ya, dia sudah down mentalnya Rek. Kalau seandainya referee atau wasit semalam adil ya, saya yakin mungkin Harimau Malaya tidak akan kalah telak 3-0 dari Vietnam. Saya yakin itu. Malaysia kalah karena Vietnam mempunyai 12 pemain. Satunya siapa? Ya referee itu tadi guys, wasit itu tadi ya, yang bisa mengendalikan, mengontrol permainan. Itu Rek, sebelum saya pamit ya, memang ada kontroversi referee atau wasit ya, seakan-akan memang berpihak ke Vietnam Rek ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang merusak sepak bola Asia ya. Referee tidak fair. Vietnam yang menjatuhkan pemain Malaysia, ini kenapa Vietnam dapat hadiah penalti, ini sudah tidak benar ya. Ini susah memang menurut rumor yang beredar ya, Piala AFF ini memang banyak mafia ya. Itulah. Jadi akhirnya ada banyak sekali ya kalau kemarin Indonesia mau mundur dari AFF. Mungkin salah satunya karena ini juga gitu loh Rek. Dan memang kalau saya lihat dari awal pertandingan kemarin ya, ini seperti apa ya, mereka bermain kungfu, bukan bermain bola guys ya. Dari awal game ini mereka sudah unfair, bermain kasar ya. Tapi sang pengadil ya, alias wasit ini tidak tegas dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya bisa memancing emosi pemain Malaysia ya. Justru
Justru reaksi pemain Malaysia ini yang malah diganjar dengan kartu. Andai saja pihak Vietnam tidak diberi hadiah penalti dan pemain Malaysia tidak diberi kartu merah, kemungkinan Malaysia bisa membalikan keadaan, guys ya. Kuncinya sebenarnya adalah kartu merah dan penalti itu tadi, guys ya. Itu yang akhirnya membuat drop atau down mental ya. Itu. Dan saya nggak habis pikir ya, Vietnam ini katanya terbaik di Asia Tenggara ya. Wah, terbaik di Asia Tenggara, tapi ternyata ini terbaiknya ini main kasar, guys. Main kasar dan terbaik dibantu oleh wasit atau referee. Babak pertama ini pemain Malaysia dilanggar ya, dilanggar keras di depan kotak penalti. Tapi wasit ini tidak memberi teguran ke pemain Vietnam atau minimal kartu kuning lah. I don't know. Dia nggak tahu atau memang tidak mau tahu, I don't know, guys ya. Lalu ketika di babak kedua malah dapat penalti hantu. Ini agak konyol ini ya. Semoga Vietnam jumpa dengan Indonesia ya di semifinal. Karena kalau berbicara tentang bermain kasar ya, Liga Indonesia ini jagonya, Rek ya. Tetap semangat untuk saudara-saudara ini di Malaysia karena laga Piala AFF ya. Alhamdulillah stasiun televisi Indonesia ini menayangkan semuanya, jadi aku nonton semua pertandingannya ya. Baik itu pertandingan Malaysia ataupun juga Indonesia. Saya tonton semuanya ya. Dan saya cukup prihatin ya dan sedih dengan kejadian ini, guys ya. Apa perlu mungkin next game selanjutnya ada VAR atau VAR? Mungkin kawan-kawan boleh komen ya. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini. Dan terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf, Rek, mungkin bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, Rek. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport.